Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beni Setiawan, dosen Universitas Islam Batanghari. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan bahan ajar penelitian hukum pada mata kuliah metode penelitian hukum. Adapun tujuan pembelajaran sesuai dengan RPS, untuk CPMK-nya adalah mampu menganalisis dan mengevaluasi berbagai pendekatan penelitian hukum untuk menentukan metode yang tepat dalam menyelesaikan masalah hukum tertentu. So, CPMK-nya, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis metode penelitian hukum, mengevaluasi tipologi penelitian hukum berdasarkan kelebihan dan kekurangannya, serta menjelaskan bentuk dan ciri penelitian hukum yang sesuai untuk berbagai konteks hukum. Selanjutnya, terkait dengan materi cakupan pembahasannya, yang pertama kita akan membahas terkait dengan esensi penelitian hukum, kemudian tipologi penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum empiris. Kita masuk pada pembahasan pertama terkait dengan esensi penelitian hukum. Seperti halnya penelitian ilmiah pada umumnya, penelitian hukum itu pada hakikatnya juga merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dimaksudkan untuk menemukan kembali pengetahuan yang benar. Hanya saja, pengetahuan yang benar itu berkenaan dengan hukum, yaitu pengetahuan yang diorientasikan untuk menjelaskan secara benar satu atau beberapa gejala hukum yang dihadapi oleh masyarakat hukum. Mengapa dikatakan sebagai kegiatan ilmiah? Karena kegiatan ini juga dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Jadi, titik fokus penelitian hukum ini adalah menemukan sumber hukum yang benar yang digunakan untuk menjelaskan pada suatu gejala hukum tertentu. Artinya, masalah hukum yang ada dicarikan solusi hukumnya melalui sumber hukum utama yang telah dipositifkan atau melalui upaya penemuan atau penciptaan hukum baru atau lawmaking. Setelah kita mengetahui esensi dari penelitian hukum ini, selanjutnya kita juga harus tahu terkait dengan tipologi penelitian hukum. Kita telah ketahui ya bahwasanya ilmu hukum itu merupakan ilmu yang memiliki karakteristik tersendiri, di mana hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai law in the book yang berkarakter normatif atau doktrinal, tapi juga law in action yang berkarakter empiris atau non-doktrinal. Jadi setelah merujuk pada karakteristik yang demikian, sebagian besar para kalangan atau ahli hukum itu terdapat kesamaan pendapat dalam membedakan penelitian hukum ke dalam dua tipologi, yakni adalah penelitian hukum normatif atau penelitian non-doktrinal dan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum penelitian non doktrinal. Oke, kita akan bahas dulu terkait dengan penelitian hukum normatif. Secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif ini berasal dari bahasa Inggris, yakni normative legal research, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah normative juridsonderzoek. Kedua istilah tersebut apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan salah satu penelitian yang paling sering dilakukan oleh mahasiswa hukum, karena memang dalam penelitian normatif ini cukup dilakukan dalam ruang kerja tanpa bersusah payah untuk menggali data yang berasal dari masyarakat. Karena prinsipnya memang dalam penelitian normatif ini hanya berfokus pada kaidah-kaidah atau asas dalam arti hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum yang terkemuka. Itu adalah pengertian atau esensi dari penelitian hukum normatif. Setelah itu kita juga harus paham terkait dengan karakteristik dari penelitian hukum normatif itu sendiri. Yang pertama,
dalam penelitian hukum normatif ini berfokus pada doktrin yang dilakukan melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam berbagai putusan hakim. Maka dari itu, titik fokusnya adalah hukum formal atau law in the book, sehingga keabsahan temuannya tidak terpengaruh oleh dunia empiris, melainkan dilihat dari sisi positivisme hukum itu sendiri. Kemudian selanjutnya, karena bersandar pada hukum formal, maka sumber data yang digunakan itu adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Ini diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari research. Karena memang dalam penelitian hukum normatif ini tidak dikenal studi lapangan atau field research. Selanjutnya, sebagai konsekuensinya, dalam penelitian hukum normatif tidak dibutuhkan sampling karena datanya adalah data sekunder. Walaupun demikian, ini tetap memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa digantikan dengan jenis data lainnya. Yang keempat, dalam penelitian normatif ini menggunakan kajian yang bersifat a priori dengan penalaran silogisme deduktif dan metode interpretasi untuk menjelaskan suatu gejala hukum. Kemudian kelima, penelitian hukum normatif itu tidak diperlukan hipotesis karena ilmu hukum itu bukanlah ilmu yang deskriptif, melainkan ilmu yang preskriptif. Jadi memang untuk penggunaan hipotesis ini hanya dikenal dalam kajian-kajian ilmu sosial yang deskriptif. Jadi tidak digunakan dalam penelitian hukum normatif. Dan terakhir, dari sudut kebenaran yang dituju, penelitian normatif ini hendak menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma atau prinsip hukum. Itu beberapa karakteristik dari penelitian hukum normatif. Selanjutnya, kita akan masuk kepada penelitian hukum empiris. Jadi sama dengan penelitian hukum normatif tadi, secara etimologi, istilah hukum empiris ini juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu empirical legal research, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah empiric juridische onderzoek. Kemudian apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris itu sendiri secara sederhana diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum atau perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum yang bersumber pada data yang digunakan berasal dari data primer. Ya, jadi data yang digunakan dalam penelitian empiris itu menggunakan data primer yang langsung diperoleh di dalam masyarakat. Dengan demikian, titik fokus dalam penelitian hukum empiris ini adalah perilaku hukum individu atau masyarakat. Hukum ini di sini hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam hukum sosial kemasyarakatan. Tujuannya adalah menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Itu adalah pengertian daripada penelitian hukum empiris. Setelah kita mengetahui terkait dengan definisi atau pengertian daripada penelitian hukum empiris, selanjutnya kita juga harus paham terkait dengan karakteristik penelitian hukum empiris. Ya, ada 6 karakteristik dalam penelitian hukum empiris. Yang pertama, titik fokus dari hukum empiris itu adalah perilaku hukum dari individu atau masyarakat hukum. Ya, jadi hukum itu dilihat sebagai suatu gejala sosial
yaitu hukum dalam kenyataannya di dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karenanya, keabsahan temuannya ini sangat dipengaruhi dari temuan data empiris atau temuan data yang ada di lapangan. Yang kedua, karena bersandar pada kenyataan masyarakat, maka sumber data utamanya adalah data primer yang diperoleh melalui studi lapangan atau field research dan didukung oleh data sekunder sebagai data awalnya diperoleh melalui studi kepustakaan atau library research. Tapi pada prinsipnya penelitian hukum empiris ini tetap bertumpu pada premis normatif, sebab hukum ini dikaji sebagai dependent variable. Yang ketiga, karena mengutamakan data primer, maka teknik pengumpulan datanya dalam penelitian hukum empiris ini dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi, kemudian wawancara atau interview, dan jika dibutuhkan ada juga sampling, terutama jika hendak meneliti perilaku hukum warga masyarakat. Kemudian yang keempat, penelitian hukum empiris ini dalam situasi tertentu membutuhkan hipotesis, terutama dalam penelitian yang bersifat korelatif atau mencari korelasi berbagai gejala hukum sebagai variabelnya. Jadi bagaimanapun kajian-kajian ilmu sosial atau kajian-kajian empiris ini bersifat deskriptif, beda dengan normatif tadi yang bersifat preskriptif. Kemudian yang terakhir, dari sudut kebenaran yang dituju, penelitian hukum empiris ini sebenarnya hendak menemukan kebenaran korespondensi, yaitu kesesuaian hipotesis atau asumsi yang dibangun dalam penelitian dengan fakta yang berupa data. Itu beberapa karakteristik dalam penelitian hukum empiris. Hal lain selain daripada ke-6 karakter tadi dalam penelitian hukum empiris itu adalah adanya lokasi penelitian. Jadi lokasi penelitian ini menunjukkan pada tempat dilakukannya penelitian itu. Selain itu, dalam penelitian hukum empiris, metode analisis yang digunakan tidak hanya bersifat kualitatif atau tidak berbentuk angka, akan tetapi juga bisa bersifat kuantitatif atau berbentuk angka. Hal demikian berbeda pada penelitian hukum normatif, yang mana dalam metode analisis yang digunakan itu bersifat kualitatif, hanya kualitatif saja atau tidak berbentuk angka. Jadi dalam penelitian hukum normatif tidak bisa menggunakan pendekatan kuantitatif, tapi lebih pada kualitatif. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh penelitian hukum dalam konteks moderasi beragama. Mengapa saya kaitkan dengan moderasi beragama? Karena memang isu moderasi beragama ini merupakan hal yang penting untuk kita kampanyekan dalam rangka menjaga kerukunan, keharmonisan kita dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Sebagai calon peneliti hukum, teman-teman mahasiswa ini memiliki peranan penting dalam menjaga moderasi beragama. Bayangkan saja bahwasanya Indonesia itu sebuah hidangan yang sangat lezat, kemudian berbeda bumbu dan berbeda rasa, tapi justru itulah yang membuatnya atau menjadikan hidangan itu menjadi nikmat. Jadi ibaratkan moderasi beragama itu seperti resep untuk menjaga keseimbangan rasa. Jadi peran mahasiswa di sini, misalnya kalau misalnya dalam penelitian normatif, teman-teman bisa mengkaji terkait dengan kajian perundang-undangan tentang kebebasan beragama, kemudian bisa meneliti terkait dengan analisa kebijakan pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama, kemudian bisa mengkaji terkait dengan studi harmonisasi hukum nasional dengan nilai-nilai keberagaman atau nilai keagamaan, kemudian
Kalau misalnya dalam penelitian empiris, teman-teman bisa melakukan studi terkait dengan implementasi regulasi terkait moderasi beragama di Indonesia, kemudian studi kasus dalam menyelesaikan konflik keagamaan, serta misalnya teman-teman bisa meneliti terkait dengan penelitian efektivitas program moderasi beragama yang ada di Indonesia. Ya, itu bisa saja diangkat untuk menjadi topik penelitian dalam penelitian hukum. Di sini saya juga ingin mengingatkan bahwasanya kita dalam bermoderasi beragama itu bukan berarti kita mengurangi keyakinan kita terhadap agama yang kita anut, tapi justru dengan moderat kita bisa semakin yakin bahwasanya agama kita itu mengajarkan kedamaian dan kasih sayang untuk semua umatnya. Jadi kesimpulannya, semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat memberikan pemahaman mendasar tentang pendekatan dalam menganalisis hukum yang terdiri dari penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris, karena memang setiap pendekatannya memiliki karakteristik, kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya, sehingga mahasiswa diharapkan mampu menentukan metode yang tepat atau sesuai konteks hukum yang diteliti, seperti dalam penelitian hukum normatif berfokus pada doktrin, sementara kalau misalnya penelitian hukum empiris itu lebih mengeksplorasi perilaku hukum dalam masyarakat secara langsung, pemahaman tentang metode data serta analisis yang tepat akan dapat mendukung keakuratan dan relevansi penelitian dalam memecahkan masalah yang ada. Kemudian dengan materi ini nantinya mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep penelitian hukum, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks yang beragam, menguasai metode penelitian, kemudian dapat menganalisis secara kritis maupun solutif, sehingga dalam praktiknya nanti penelitian hukum yang baik akan menjadi kontribusi yang nyata bagi dunia hukum. Terutama mungkin nanti ke depan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan serta memberikan solusi atas masalah-masalah hukum yang terjadi dalam masyarakat. Terakhir, untuk meningkatkan pemahaman kita atau menguji pemahaman kita terkait dengan materi yang telah disampaikan tadi, saya akan berikan kuis online. Silahkan di-scan barcode yang tersedia di layar dan silahkan nanti diisi. Nah, di situ nanti teman-teman mahasiswa akan bisa langsung melihat skor dari kuis ini. Oke. Dengan demikian paparan ini selesai dan saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.